Supreme Martial God Technique. Bab 916-920. Bab 916 Hukuman dan Hadiah. Dia juga menyerang secara acak di udara seperti orang gila. Dari waktu ke waktu, Wu Yun dan Yuan Yuxing akan melakukan serangan balik beberapa kali. Belum lagi membunuh, dia akan beruntung jika bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati. Sekarang Wu Shengling juga bergegas mendekat. Wajah Lin Wubiao menjadi pucat. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Rencananya gagal total. Bang! Akhirnya, Wu Shengling tiba dan meninju Meng Changgui hingga dia muntah darah dan jatuh ke tanah. Melihat Meng Changgui yang jatuh ke tanah, kilatan keputusasaan melintas di mata Lin Wubiao. Lalu dia menatap Luo Bo lagi. Akhirnya, dia memilih untuk membatalkan rencana tersebut. Akhirnya, dia menatap Wu Yun dan Yuan Yuxing dengan tajam. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seluruh tubuhnya gemetar, dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun, Yuan Yuxing, tunggu saja aku. Kamu telah merusak semua rencanaku dan segalanya. Aku ingin kalian berdua mati parah, bukan mati. Baik. Begitu dia selesai berbicara, Lin Wubiao terbang menyingkir. Dia benar-benar berhenti memperhatikan Meng Changgui dan Luo Bo dan langsung melarikan diri menuju akademi. Luo Bo kaget saat melihatnya. Elder Lin, Lin Wubiao, kamu bajingan, mau kemana, kamu tidak peduli dengan kami. Kamu bajingan. Terdengar. Perkataan Luo Bo saat ini penuh dengan keputusasaan dan penyesalan. Ah! Segera setelah itu, Long Xiao memukul Luo Bo, yang tidak lagi memiliki semangat juang, dengan telapak tangan dan menghempaskannya. Saat ini, Wu Shengling juga melihat Lin Wubiao melarikan diri. Dia meraung marah dan ingin mengejarnya, tetapi saat dia hendak memulai, dia menyerah. Dia tahu bahwa meskipun dia melukai Lin Wubiao dengan serius, dia gagal merusak akarnya. Jika Lin Wubiao ingin melarikan diri, dia mungkin tidak bisa menangkapnya. Saya hanya bisa menyerah. Wu Yun, kamu baik-baik saja. Long Xiao bergegas mendekat dan bertanya pada Wu Yun dengan prihatin. Wu Yun menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak terluka. Yuxing, kamu baik-baik saja. Wu Shengling juga mengambil beberapa langkah ke depan, tersenyum pada Wu Yun, lalu berkata pada Yuan Yuxing. Yuan Yuxing juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya untuk menyatakan bahwa tidak apa-apa. Long Xiao bertanya, Din, pengkhianat Lin Wubiao melarikan diri, apakah kamu ingin mengejarnya? Wu Shengling melambaikan tangannya dan berkata, tidak, jika dia hanya ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa menangkapnya. Kami akan menemukan cara untuk membunuh pengkhianat ini di masa depan. Dia berhenti. Setelah jeda, Wu Shengling menepuk bahu Wu Yun, lalu menepuk bahu Yuan Yuxing. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka Akademi Tianlong kami akan dapat memiliki kalian berdua yang memiliki dua talenta luar biasa pada saat yang sama. Orang yang pantas mendapat pujian khusus adalah Yuxing. Saya tidak menyangka dia bisa melangkah maju pada saat seperti itu dan membantu Wu Yun mengusir para pengkhianat. Ini benar-benar keberuntungan Akademi Tianlong kami. Setelah merenung sejenak, Wu Shengling tiba-tiba berbalik dan melihat ke puluhan ribu murid yang tertegun di bawah. Dia berkata, semuanya, Anda juga telah melihat apa yang terjadi sekarang. Lin Wubiao bajingan itu, bersama dengan Meng Changgui dan Luo Bo, mencoba mengkhianati Akademi Tianlong kami. Bagaimanapun, mereka tidak berhasil. Mereka adalah orang jahat dan mereka harus dihukum berat karena melakukan hal yang salah. Saya telah memutuskan, langsung singkirkan Meng Changgui dan Luo Bo dari jabatan mereka yang lebih tua, hapuskan kultivasi mereka, lemparkan mereka ke penjara langit, dan penjarakan mereka selama 100 tahun. Saya harap Anda juga akan melakukan hal yang sama.
Anggap ini sebagai peringatan. Apakah Anda punya keberatan? Kerumunan berkata dalam waktu singkat. Setelah keheningan, mereka semua bergema serempak, semuanya akan diatur oleh dekan. Meng Changgui dan Luo Bo, yang terluka parah, keduanya memiliki keputusasaan dan penyesalan di wajah mereka, dan wajah mereka pucat. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa rencana yang tampaknya telah dipikirkan dengan matang ini akan gagal total? Yang paling dibenci adalah Lin Wubiao, bajingan ini benar-benar kabur. Namun, orang yang paling bingung saat ini mungkin adalah Meng Changgui. Saya khawatir dia tidak akan pernah tahu mengapa dia berada di alam Yuan He tingkat 9. Dia sebenarnya bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Wu Yun. Setelah beberapa saat, Wu Sengling berkata lagi, dengan hukuman datanglah hadiah. Hari ini, penampilan Wu Yun membuat kami terkesan dengan kekaguman. Tetapi ada orang lain yang tidak takut mati. Dia benar-benar melangkah maju pada saat kritis tadi, mundur musuh dengan Wu Yun, dia adalah Yuan Yuxing. Selanjutnya, semua orang telah melihat pertarungan indah antara mereka berdua sebelumnya. Meskipun ada pemenang atau pecundang, keduanya sebenarnya sama kuatnya. Jadi, saya telah diputuskan bahwa dalam kompetisi utama Akademi Tianlong ini, keduanya akan sama-sama menempati posisi pertama. Pada saat yang sama, keduanya akan menerima hadiah yang diberikan oleh Akademi, salinan Jiuling Selaifa. Segera saat kata-kata ini keluar, semuanya baru saja dia perlahan pulih dari keterkejutannya. Setelah jeda, Wu Sengling bertanya lagi, apakah Anda keberatan dengan ini? Semua orang segera bergema serempak, semuanya akan diatur oleh dekan. Oke. Wu Sengling mengangguk dan berkata, juga, orang-orang setia di kampus kita yang melawan para pengkhianat kali ini, Long Xiao dan diaken lainnya pantas mendapat pujian. Saya telah memutuskan bahwa Diakon Long Xiao akan langsung dipromosikan menjadi penatua perguruan tinggi untuk mengisi kekosongan Lin Wubiao. Adapun sisa 2 kursi penatua, mereka akan diganti di masa depan. Pilih talenta yang bagus. Saat dia berbicara, Wu Sengling melihat keempat diaken lainnya di belakang Long Xiao. Khawatir mereka akan merasa tidak puas. Tapi yang mereka dengar hanyalah mereka berempat mengangkat tangan dan berkata, jangan khawatir, Din, kami sama sekali tidak berpikir 2 kali. Long Xiao selalu menjadi kakak tertua kami. Dia memenuhi syarat untuk menjadi penatua, tapi kita berempat masih kurang senioritasnya. Yah, saya merasa nyaman jika Anda bisa mengerti. Wu Sengling mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian berkata, sekarang, Wu Yun telah dikanonisasi oleh saya sebagai dekan kehormatan Universitas Perguruan Tinggi, jadi saya berharap Yuan Yuxing dapat dikanonisasi sebagai penatua kehormatan. Pendapat. Semua yang hadir menjawab dengan tangan bergandengan tangan, semuanya akan diatur oleh dekan. Wu Sengling mengangguk sedikit, lalu melirik ke arah Meng Changgui dan Luo Bo, yang terluka parah di tanah. Kemudian dia berkata kepada Long Xiao, Elder Long, aku serahkan masalah ini padamu. Long Xiao mengangguk dan langsung menghapuskan budidaya kedua orang itu. Saat kedua orang itu meratap, mereka diantar ke penjara langit. Semuanya akhirnya berakhir, dan Wu Sengling mengganti nama 10 besar untuk kompetisi pendahuluan ini. Mereka adalah Wu Yun dan Yuan Yuxing yang menempati posisi pertama. Kemudian start dari peringkat ketiga adalah Du Ming, Liu Moyan, Li Fu, Ai Zecheng, Leng Fangxing, Yu Yegui, Wang Xiangcheng, dan Du Ziteng. Dia juga memberitahu semua orang bahwa 1 bulan kemudian, 10 orang ini akan mewakili Akademi Tianlong dalam kompetisi 10 akademi. Lalu, di mata semua orang yang iri, Wu Sengling secara pribadi memberi Wu Yun dan Yuan Yuxing masing-masing sebagian air liur Jiuling. Di saat yang sama, Yuan Yuxing bisa mendapatkan hadiah kedua, buah tak berakar, sekaligus mendapatkan 9 roh air liur.
Meski buah tak berakar tidak layak disebut dibandingkan air liur Jiuling. Tapi itu bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara ramuan, dan itu lumayan. Akhirnya, Wu Sengling sekali lagi memberitahu seluruh rumah sakit. Mulai hari ini, Lin Wubiao akan menjadi musuh Akademi Tianlong kami. Kapanpun Anda melihat orang ini dimanapun di masa depan, harap segera beritahu Akademi. Jika memungkinkan, siapapun berhak mengeksekusi pengkhianat ini secara langsung. Saya akan mematuhi instruksi dekan. Semua orang yang hadir setuju. Setelah itu, Wu Sengling memecat semua orang. Wu Yun juga kembali ke kediamannya. Akademi Tianlong sangat meriah hari ini. Itu lebih hidup dan menyenangkan dari sebelumnya. Dibandingkan dengan kejadian hari ini, apa yang dilakukan Wu Yun beberapa hari yang lalu tidak lebih dari hal sepele. Pada malam hari, Wu Yun sedang berlatih di kamarnya. Terdengar suara langkah kaki di luar pintu, dan Wu Yun melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Dia tahu itu Yuan Yuxing, atau dengan kata lain, burung botak ada di sini. Mereka telah membuat kesepakatan pada siang hari untuk berkumpul sebagai saudara malam ini. Karena perjanjian tersebut, Wu Yun bahkan tidak merasakan aura pihak lain. Buka saja pintunya dan peluk dia. Dia berkata dengan penuh semangat, "Kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu." Tetapi begitu saya mengambilnya, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aroma samar melayang di hidung, lembut saat disentuh. Ada yang tidak beres. Ekspresi Wu Yun berubah. Apakah dia seorang wanita? Ya, Liu Moyan. Itu benar. Dengarkan saja suara Liu Moyan yang sedikit malu-malu. Apa, bukankah kita baru saja bertemu siang hari? Bab 917 Kesalahpahaman, Percakapan Panjang. Ah, Moyan, ya, itu, tidak. Wu Yun tiba-tiba bereaksi. Dia ingin mengatakan aku tidak menunggumu, tetapi di tengah kalimat, dia segera menyadari bahwa mengatakan ini mungkin menyakitinya, jadi dia berubah pikiran untuk sementara waktu. Ya, saya sangat sibuk sepanjang hari sehingga saya hampir lupa. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu di kompetisi hari ini? Kamu tidak terluka? Saat dia mengatakan itu, Wu Yun tanpa sadar ingin mendorong Liu Moyan menjauh. Tetapi dia menemukan bahwa dia sedang dipeluk erat oleh tangannya saat ini. Menghadapi kurangnya kata-kata Wu Yun, Liu Moyan tidak menyadarinya dan bahkan membenamkan kepalanya dalam-dalam ke dada Wu Yun. Seperti anak kucing yang berperilaku baik, dia berkata dengan lembut, "Tidak, kamulah yang ingin mereka hadapi, mereka tidak akan menyakitiku." Kamu tahu, ketiga tetua itu tiba-tiba mengambil tindakan hari ini. Aku sangat mengkhawatirkanmu saat itu. Waktu. Untungnya, Anda tidak melakukannya. Sesuatu terjadi dan semuanya terselesaikan. Namun, Penatua Lin melarikan diri. Cobalah untuk tidak pergi sendirian di masa depan. Saya kira dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Wu Yun tersenyum dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia hanya mendengar satu kalimat. Suara yang sedikit marah terdengar. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat berharga untuk Yao. Orang yang datang tidak lain adalah Yuan Yuxing, tidak, harus dikatakan bahwa dia adalah burung botak. Mungkin dia ingin mengatakan apakah Wu Yun layak untuk Luo Yao dengan melakukan ini, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak baik untuk menunjukkannya secara langsung, jadi dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi Wu Yun secara alami mendengar arti kata-katanya dan tiba-tiba merasa malu. Saat ini, dia masih dipeluk erat oleh Liu Moyan. Saya ingin menjelaskan, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara berbicara. Untungnya, setelah Liu Moyan mendengar suara itu, dia segera melepaskan Wu Yun, wajahnya memerah karena malu. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Kakak senior Yuan, mengapa kamu ada di sini?"
Begitu dia menanyakan pertanyaan ini, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan rasa malu di wajahnya langsung menghilang. Sebaliknya, dia memasang ekspresi terkejut. Berkata, "Kakak senior Yuan, apakah kamu baru saja memanggilnya saudara?" Burung botak itu juga tercengang, dia belum mau mengungkapkan identitasnya. "Saya tidak tahu apakah Liu Moyan dapat diandalkan, jadi saya tidak tahu bagaimana menjawabnya." Untungnya, Wu Yun segera mengambil alih percakapan dan berkata, "Ya, saudara Yuan dan saya belum pernah saling kenal sebelum bertengkar. Selain itu, dia mengorbankan hidupnya hari ini untuk membantu saya keluar dari masalah. Dia dan saya telah menjadi saudara bersumpah karena dia setengah tahun lebih tua, dia memanggilku panggil aku kakak." "Oh." Liu Moyan mengangguk kosong, tanpa keraguan. Yuan Yuxing dan Wu Yun terlihat seumuran, dan tidak mengherankan jika mereka setengah tahun lebih tua. Melihat situasinya agak canggung, Wu Yundao berkata, "Ayo masuk dulu, ayo bicara di kamar." Liu Moyan mengangguk dan masuk ke kamar terlebih dahulu, tetapi burung botak itu berdiri di sana, menatap Wu Yun dengan mata yang aneh. Wu Yun tahu apa yang dia pikirkan, dan melalui transmisi pikiran, dia dengan singkat dan padat menceritakan apa yang terjadi antara dia dan Liu Moyan. "Benarkah?" Balbert bertanya melalui transmisi suara. "Pria botak, apakah menurutmu perasaanku terhadap Luo Yao akan tertipu?" Jawab Wu Yun. Tiba-tiba burung botak itu tertawa dan berkata, "Haha kakak, tentu saja aku percaya padamu, tapi kalau memang begitu, nanti kamu akan sakit kepala." "Hehe. Kalian berdua sedang apa? Kenapa tidak? Kamu tidak masuk." Dia berkata dengan heran ketika dia melihat Wu Yun dan yang lainnya sudah lama tidak memasuki ruangan dan tidak mendengar mereka berbicara. Kemudian, Wu Yun dan Balbert memasuki rumah. "Kakak senior Yuan, apakah kamu datang menemuinya untuk sesuatu?" Liu Moyan berkata. Burung botak itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Saya akan memberikan 9 roh air liur dan buah tanpa akar yang diberikan dekan kepada kakak laki-laki saya." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 9 roh air liur dan buah tanpa akar dari cincin penyimpanan buah dan menyerahkannya kepada Wu Yun. "Apakah kamu tidak membutuhkannya?" Liu Moyan berkata dengan heran. Orang biasa mungkin tidak bisa melindungi harta karun seperti itu, tapi Yuan Yuxing benar-benar memberikannya langsung kepada Wu Yun. "Saya pikir kakak lebih membutuhkannya daripada saya," kata Balbert. Wu Yun tidak sopan dan langsung menerimanya. Dia tahu bahwa Balbert tidak membutuhkan hal semacam ini sama sekali. Bagaimana mungkin harta karun itu menjadi langka jika dia mengikuti Paman Chen? Setelah berpikir sejenak, Wu Yun memandangi burung botak itu, lalu mengeluarkan sepotong air liur 9 roh dan menyerahkannya kepada Liu Moyan, berkata, "Moyan, aku akan memberikan ini padamu." Ah! Liu Moyan tertegun, dan dia merasa bingung, tersentuh, dan terkejut. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, saya tidak ingin ini diberikan kepada Anda. Terlebih lagi, selama Anda kuat, Anda dapat melindungi saya." Wu Yun tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa Liu Moyan akan melakukannya. Tidak menginginkannya, dan dia tidak menginginkannya. Tidak ada alasan lagi. Kemudian dia mengambil buah yang tidak berakar dan menyerahkannya kepada Liu Moyan. "Ambil ini, saya tidak membutuhkannya. 2 salinan air liur 9 roh ini sudah cukup." Liu Moyan berpikir sejenak dan mengambilnya. Setelah itu, mereka bertiga mengobrol lagi, dan Liu Moyan sepertinya menyadari bahwa Wu Yun dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, dan agak merepotkan baginya untuk berada di sana. Dia berdiri dan berkata, "Sudah larut malam. Aku baru saja datang menemuimu. Karena kamu baik-baik saja, aku lega. Aku akan kembali dulu."
Setelah mengirim Liu Moyan pergi, Wu Yun kembali ke kamar dan menutup pintu. Saat ini, burung botak telah berubah kembali ke penampilannya. Adegan ini justru membuat mata Wu Yun berbinar. Bulu pada tubuh burung botak sebenarnya jauh lebih lebat. Meski masih belum sepadat bulu pada umumnya, namun sangat berbeda dengan beberapa bulu yang tersebar sebelumnya. Wu Yun hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia mendengar lonceng penciptaan ilahi di tubuhnya tiba-tiba berbicara karena terkejut. Ah, nak, aku tidak tahu. Dia sebenarnya adalah keturunan Phoenix ilahi. Setelah beberapa saat, lonceng penciptaan ilahi terkejut lagi. Hah. Tidak, sepertinya tidak begitu. Dia adalah keturunan Phoenix ilahi yang cacat. Apa? Banyak hal yang dibicarakan. Burung botak itu tidak mengetahui keberadaan lonceng penciptaan ilahi, memandang perut Wu Yun, dan berseru. Wu Yun mengutuk, bajingan tua, diamlah. Lalu dia menjelaskan kepada Balbert. Burung botak itu terheran-heran sekaligus tertawa. Saudaraku, tampaknya kamu telah mengalami banyak petualangan, untuk dapat terjebak pada hal kuno seperti itu. Wu Yun tersenyum canggung dan mengutuk, bajingan tua, kamu bisa diam, jika kamu mengganggu lagi aku akan menghancurkanmu. Potong. Lonceng penciptaan ilahi mengeluarkan suara yang menghina, tetapi sebenarnya tidak mengatakan apapun lagi. Melihat dia berhenti berbicara, Wu Yun bertanya, pria botak, cepat beritahu saya, bagaimana kabarmu di alam dewa selama 2 tahun ini. Melalui percakapan, Wu Yun mengetahui bahwa Balbert telah mengikuti Paman Chen di domain dewa selama 2 tahun terakhir. Paman Chen menggunakan jus khusus untuk membersihkan sumsumnya setiap hari. Sekarang, darah di tubuhnya perlahan pulih, dan kekuatan Divine Phoenix secara bertahap bangkit. Dan kekuatannya juga meningkat dengan mantap, mencapai alam voli tingkat ketiga. Alasan mengapa dia tiba-tiba kembali dari alam dewa. Ternyata itu karena Balbert terlalu lama tinggal di alam dewa dan merindukan Wu Yun dan Xiao Jin. Setelah memohon pada Paman Chen selama 2 hari, Paman Chen akhirnya setuju dan memberinya liburan setengah tahun. Adapun mengapa dia menjadi Yuan Yuxing, semuanya diatur oleh Paman Chen. Biarkan burung botak datang ke Akademi Tianlong dan berubah menjadi Yuan Yuxing. Dengan cara ini, dia juga bisa membantu Wu Yun di kompetisi 10 akademi. Ternyata semuanya adalah ide Paman Chen. Dia sepertinya tahu segalanya tentang benua Manghuang dan apa yang akan dilakukan Wu Yun selanjutnya. Bab 918 Reuni dalam Ilusi. Ini mengejutkan Wu Yun, tapi di saat yang sama itu masuk akal. Seperti Paman Chen, orang yang berkuasa di alam dewa, orang dengan kultivasi yang hebat. Ia harus memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan ruang dan waktu. Dunia fana masih dapat disimpulkan dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang kudengar dari Lan Long di dasar tebing Wanglong. Keberadaan misterius dari alam suci bahkan dapat menyimpulkan peristiwa 3000 tahun kemudian. Meskipun Paman Chen tidak sebaik dia, pasti tidak akan menjadi masalah untuk menyimpulkan kejadian dalam 1 atau 2 tahun. Adapun Yuan Yuxing yang asli, dia dibunuh oleh burung botak. Tentu saja burung botak tersebut tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Yuan Yuxing ini juga menjadi gila karena pengasingannya yang berkepanjangan dan keinginannya untuk sukses dengan cepat. Dia telah mencapai akhir hidupnya. Sekalipun burung botak itu tidak membunuhnya, dia sudah sekarat. Kemudian, Balbert juga menanyakan banyak pertanyaan kepada Wu Yun. Misalnya, mengapa kultivasi Wu Yun masih berada di alam transformasi ilahi setelah sekian lama, dan mengapa Xiao Jin tidak bersamanya? Wu Yundu menjelaskan semuanya satu persatu. Balbert sangat marah mendengarnya, untungnya orang-orang itu telah dibunuh oleh Wu Yun. Jika tidak, burung botak mungkin akan datang langsung untuk membalas dendam. Di saat yang sama,
Wu Yun juga bertanya tentang kekhawatiran terbesar di hatinya. Begitulah cara burung botak menghindari penegak hukum di benua utara. Tahukah Anda, Bailier hanya muncul satu kali dan langsung memberitahu aparat penegak hukum di benua utara. Meskipun Balbert hanya berada di alam langit, ia jauh lebih rendah daripada alam pencerahan Bailier. Tapi jika dia muncul sebagai orc secara terbuka di area manusia, begitu penegak hukum mengetahuinya, mereka pasti akan muncul dan mengusirnya secepatnya. Dalam hal ini, burung botak menjelaskan, Paman Chen telah tiba sejak lama. Dia memberikan metode rahasia khusus kepadaku. Seperti yang kamu lihat sebelumnya, aku bisa berubah menjadi siapapun sesuka hati dan sepenuhnya menyembunyikan identitasku. Aura, selama aku tidak memberitahu siapapun, tidak ada yang tahu siapa aku. Wu Yun mengangguk, akhirnya merasa lega. Saat ini, percakapan mereka berdua pada dasarnya sudah selesai. Akhirnya, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh Wu Yun. Melihat cahaya gembira di mata Wu Yun, Balbert sudah menebak apa yang ingin dia tanyakan. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu ingin bertanya tentang saudari Yaoer?" "Baiklah, Luo Yao, bagaimana kabarnya selama 2 tahun terakhir ini? Apakah keluarganya memaksanya untuk menikah? Apakah dia bahagia?" Burung botak itu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saudari Yaoer baik-baik saja, tapi dia sangat merindukanmu. Saya sering melihatnya duduk linglung selama beberapa jam, dan dia tidak mau memberitahu aku jika aku bertanya padanya. Menurutku dia seharusnya memikirkanmu. Saudaraku, sejujurnya, aku tidak begitu mengerti cinta di antara kalian. Kita baru bersama kurang dari sebulan, tapi kita sudah menanam benih seperti itu di benak masing-masing. Kenangan yang mendalam dan tak terhapuskan." Setelah mendengarkan, Wu Yun menciut dalam hatinya dan tersenyum pahit. Berkata, "Kamu akan mengerti di masa depan. Beberapa orang hanya membutuhkan satu wajah dan mereka tidak akan pernah dilupakan lagi. Beberapa sumpah hanya membutuhkan beberapa kata sederhana untuk melindungi mereka seumur hidup." Oh, burung botak. Saya tidak entah apa yang kupikirkan, tapi aku juga terdiam. Pada saat ini, Wu Yun merasakan keinginan untuk bergegas ke alam dewa. Sayangnya, dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa pergi ke negeri dongeng, apalagi alam dewa. Bahkan benua hutan belantara belum pernah dikunjungi. Tanah suci benua Manghuang, istana seni bela diri, dan istana Danhun. Serta lautan 8.000 mil di luar daratan, dan pegunungan peri di luar negeri. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan naik ke dunia abadi secepat mungkin. Pada saat ini, Wu Yun memiliki keinginan akan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. "Lo Yao, tunggu aku pasti akan menemukanmu sesegera mungkin." Setelah beberapa saat, Wu Yun sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, "Ngomong-ngomong Baldi, apakah Luo Yao tahu bahwa kamu telah kembali dari alam dewa kali ini?" Mendengar ini, mata burung botak itu bersinar terang, dan dia tersenyum, "Haha, aku tahu kamu akan bertanya. Ambillah." Saat dia mengatakan itu, Balbert sekali lagi mengeluarkan 2 batu jernih dari cincin penyimpanan. Kedua batu ini sama-sama berbentuk lonjong dan seukuran telapak tangan. Ada aliran samar aura yang mengalir di atasnya. Kelihatannya sangat misterius, tapi Wu Yun tidak tahu terbuat dari bahan apa. "Ini," Balbert berkata, "ambillah, ini adalah batu nebula dari domain dewa. Saudari Yaoer secara khusus memintaku untuk membawakannya untukmu. Adapun apa yang ada di dalamnya, aku tidak tahu. Kamu mengambilnya. Itu saja." "Batu nebula, Luo Yao memintamu untuk membawakannya kepadaku."
Wu Yun mengulangi kalimat itu, tetapi tidak langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Saat ini, dia merasa tidak nyaman, bersemangat, dan gugup. Apa yang akan dibawa oleh wanita yang tidak dia temui selama 2 tahun dan yang dia pikirkan siang dan malam? Segera, Wu Yun perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengambil kedua batu nebula itu. Tiba-tiba, aura lembut yang luar biasa muncul dari salah satu batu nebula, membungkus Wu Yun di dalamnya. Perasaan ini membuat Wu Yun sangat menikmatinya, seolah-olah dia berada di negeri dongeng. Tiba-tiba, aku mendengar suara lembut keluar dari telingaku. Segera setelah itu, sosok yang dipikirkan Wu Yun siang dan malam, dan bahkan telah direproduksi dalam pikirannya berkali-kali, perlahan muncul di hadapannya. Meskipun dikandung dengan energi spiritual, Wu Yun terasa sangat nyata. Kakak Yun, kamu baik-baik saja. Sudah 2 tahun, apakah kamu merindukanku? Kamu tahu, Yaur sangat merindukanmu, kamu pasti akan datang kepadaku, kan? Oh, ngomong-ngomong, batu nebula ini adalah apa yang aku meminta Dewa Phoenix kecil untuk membawakanmu, anggap saja itu sebagai hadiah dariku. Ini berisi aura yang aku simpan di dalamnya. Di masa depan, jika kamu merindukanku, keluarkan saja. Dengan begitu, kamu akan melakukannya. Akan merasakan kehadiranku. Mendengarkan suara familiar di telinganya, dia melihat sosok ilusi namun sangat familiar di depannya. Suara ini, sosok ini. Selama 2 tahun, setiap hari, Wu Yun dikelilingi olehnya di dalam hatinya. Wu Yun tiba-tiba merasa sedikit lembab di sudut matanya. Tapi aku tidak tahu apakah ini air mata kebahagiaan atau kesedihan. Setelah beberapa saat, suara Luo Yao terdengar lagi. Aku meninggalkan batu nebula lain khusus untukmu, dan kamu memasukkan nafasmu ke dalamnya, sehingga ketika aku merindukanmu di masa depan, aku bisa merasakan kehadiranmu. Jika ada yang ingin kamu katakan kepada Yaoer, kamu juga bisa menggunakannya untuk menyimpannya dan membiarkan Dewa Phoenix kecil membawanya kembali. Saat dia berbicara, nada suara Luo Yao tiba-tiba menjadi mendesak. Kami tidak punya banyak waktu. Paman Chen ada di sini. Saudara Yun, selamat tinggal. Yaoer akan selalu menunggumu. Saat kata-kata itu berakhir, sosok Luo Yao perlahan-lahan terlihat menjauh di depannya. Wu Yun ingin meraih dan meraihnya, tapi dia tidak bisa meraihnya sama sekali. Di udara, Wu Yun perlahan mengepalkan telapak tangannya dan mengumpat secara diam-diam. Lo Yao, tunggu aku pasti akan menemukanmu secepat mungkin. Saat semua ini berakhir, mata burung botak itu menjadi sedikit lembab. Wu Yun awalnya ingin bertanya pada Balbert bagaimana cara mengoperasikan batu nebula. Namun kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Tapi dia hanya mendengar burung botak itu berkata, "Saudaraku, aku ingin memberitahumu sesuatu." Ada apa? Wu Yun terkejut. Burung botak itu berhenti, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata, "Awalnya, Sister Yaoer tidak mengizinkan saya memberitahu Anda, tetapi saya rasa saya harus memberitahu Anda tentang ayah Sister Yaoer dan pertunangannya." Mendengar kata-kata ini, Wu Yun tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia sepertinya sudah menebak apa yang akan dikatakan burung botak itu. Bab 919 Iman yang Teguh. Melihat mata serius Wu Yun, Balbert menghela nafas dan berkata, "Saudaraku, terakhir kali, Saudari Yaur benar-benar lolos dari pernikahan." Lolos dari pernikahan? Wu Yun berkata dengan terkejut. Dia mengira pertunangan Luo Yao akan bertahan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Burung botak melanjutkan. Pihak lain juga merupakan putra dari keluarga besar di domain dewa. Awalnya, ayah Sister Yaoer ingin mengadakan pernikahan untuk mereka beberapa hari yang lalu, tetapi Sister Yaoer memaksanya untuk mati,
dan Paman Hou Chen juga melindunginya dengan nyawanya, jadi pernikahannya untuk sementara ditunda. Tunda saja. Aku akan memaksamu mati. Wu Yun setuju, tidak tahu bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Luo Yao, kamu sangat bodoh. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang dia. Balbert berkata, saudari Yaoer berada dalam tahanan rumah oleh ayahnya dan tidak diizinkan pergi kemanapun. Itu hanya melalui paman hubungan Chen yang aku bisa melihatnya sesekali. Dan apa, pria botak, beritahu aku secepatnya. Kata Wu Yun buru-buru. Selain itu, ayahnya telah memberinya perintah terakhir untuk memberinya tahun pertama terakhir alam ilahi. Pada saat itu, terlepas dari apakah Sister Yaur setuju atau tidak, dia akan dinikahkan secara paksa. Jika Sister Yaur masih bersikeras keberatan. Jika waktunya tiba. Jika waktunya tiba, meskipun itu berarti kematian, tidak akan ada penundaan lebih lanjut. Setelah mengatakan itu, burung botak itu menghela nafas perlahan. Ah! Wu Yun panik, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan ini seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala Anda, seolah-olah akan menembus tengkorak Anda kapan saja. Tiba-tiba, Wu Yun bertanya, ngomong-ngomong, berapa tahun-tahun pertama di alam ilahi di benua hutan belantara? 10 tahun. Tahun pertama di alam ilahi setara dengan 10 tahun di benua fana. 10 tahun, 10 tahun, aku masih punya 10 tahun, oke, aku masih punya 10 tahun. Wu Yun terus bergumam. Kamu bodoh sekali, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu baik-baik saja, tapi kamu jelas. Tiba-tiba, Wu Yun mengubah topik dan berkata dengan tegas. 10 tahun, tunggu aku, Luo Yao, dalam 10 tahun, aku pasti akan menginjakkan kaki di alam dewa dan menghentikan pertunanganmu. Namun, meski kata-katanya sederhana, Wu Yun mengetahuinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan bisa dikatakan sebagai mimpi yang tidak mungkin tercapai baginya untuk melangkah dari benua belantara ke alam ilahi dalam 10 tahun. Berapa banyak kultivator berbakat yang mungkin tidak dapat menginjakkan kaki di alam abadi setelah menghabiskan ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dan berpindah dari alam abadi ke alam ilahi adalah celah yang bahkan lebih menakutkan daripada jurang alam. Berapa banyak pembudidaya di dunia abadi yang telah menghabiskan puluhan ribu tahun tetapi gagal mencapai tujuan mereka. Dan dia hanya punya 10 tahun. Setidaknya kamu masih punya waktu 10 tahun kan? Aku yakin dengan kemampuanmu, orang lain perlu melakukan hal-hal yang memakan waktu ratusan tahun dan ribuan tahun, jadi 10 tahun sudah cukup untukmu. Terima kasih. Wu Yun tersenyum pahit, namun tekad di matanya tidak pernah goyah. Betapapun sulitnya, Anda harus melakukannya. Inilah keyakinan, inilah tujuan terbesarnya selama 10 tahun ke depan. Jika Anda tidak bisa melakukannya, tidak, Anda harus melakukannya, tidak mungkin Anda tidak bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, bukankah Sister Yaur menyuruhmu untuk meninggalkan nafasmu dan apa yang ingin kamu katakan di batu nebula ini? Izinkan aku mengajarimu cara menggunakan batu nebula itu, kata Balbert. Sebenarnya sangat sederhana, karena batu nebula ini sudah terpasang. Kemudian, burung botak itu melanjutkan, baiklah, saudaraku, apapun yang ingin kamu katakan dapat disimpan di batu nebula ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ya. Wu Yun mengangguk. Burung botak itu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kamu harus memanggilku Yuan Yuxing di akademi mulai sekarang. Jangan panggil aku botak. Jangan paparkan aku untuk saat ini. Saat aku datang, Paman Chen memberitahuku bahwa menurut perhitungannya, dalam waktu 1 bulan, dalam kompetisi 10 rumah, Anda mungkin menghadapi beberapa lawan yang sangat sulit. Ketika saatnya tiba, kami akan bergabung dan saya akan membantu Anda menghadapinya.
Pokoknya, dalam 10 kompetisi rumah, semakin tinggi rankingmu, semakin banyak hadiah yang akan kamu terima. Ya, terima kasih, botak. Wu Yun mengangguk sambil tersenyum, merasakan hangat di hatinya. Oh, kenapa kamu begitu sopan padaku? Sebenarnya, Paman Chen sangat mengagumimu. Selama 2 tahun terakhir di alam dewa, dia sering menyebutmu. Beberapa kali dia mengatakan ingin membawamu kembali ke alam dewa. Alam untuk berlatih. Sayang sekali Anda tidak dilahirkan di alam dewa. Darah manusia mengalir di tubuhnya, dan dia dibatasi oleh hukum ketertiban, jadi dia tidak bisa pergi ke alam ilahi sekarang. Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Terlihat jelas ketika dia berada di tempat yang sangat dingin, Paman Chen sangat mengaguminya. Kalau tidak, dia tidak akan diajari teknik segel yang mengguncang surga. Meskipun segel yang mengguncang surga ini tampaknya sangat keterlaluan sekarang. Tapi Wu Yun tahu bahwa ini hanya permukaan saja. Kekuatan sebenarnya dari segel pembalik surga bahkan termasuk teknik penggerak guntur. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari kedua metode ini. Entah itu segel pembalik surga atau teknik penggerak guntur, semuanya berasal dari alam ilahi. Bagaimana mantra sihir yang menantang surga hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Ngomong-ngomong, saudaraku, yang terbaik adalah tidak meninggalkan kampus sendirian selama periode ini. Saya kira Lin Wubiao tidak akan menyerah. Jika Anda harus keluar, telepon saya dan saya akan menemani Anda. Wu Yun mengangguk. Sebelum pergi, Balbert berkata lagi, saudaraku, setelah semuanya selesai di sini dan kamu berhasil maju ke kekuatan tingkat tinggi, maka temani aku kembali ke benua timur. Saya pikir sudah waktunya untuk menghadapi iblis itu serigala raja, aku mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Wu Yun mengangguk dan berkata, jika saatnya tiba, panggil Xiao Jin, dan kita bertiga bersaudara akan bertarung berdampingan, dan bersama-sama kita akan membunuh Raja Serigala Iblis yang keji itu, membunuh 9 sukunya, dan mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Anda. Setelah burung botak itu pergi, Wu Yun melihat kedua batu nebula di tangannya. Dia dengan hati-hati memasukkan batu yang memiliki nafas Luo Yao ke dalam ring penyimpanan. Kemudian dia mengikuti metode yang diajarkan oleh burung botak itu dan memasukkan nafasnya sendiri ke dalamnya. Di batu nebula lain, apa yang ingin dia katakan kepada Luo Yao tersimpan di dalamnya. Ini sepertinya hal yang sederhana, tetapi Wu Yun menghabiskan waktu hingga 2 jam. Itu bukan karena dia tidak terampil, tetapi karena dia ada begitu banyak hal yang ingin kukatakan pada Luo Yao. Setelah semuanya selesai, Wu Yun menghela nafas. Duduk bersila di tempat tidur, dia mengeluarkan 2 salinan air liur 9 roh. Roh bela diri yang memakan muncul dan secara langsung memurnikan 2 bagian air liur 9 roh. Sebelum menelannya, Wu Yun berkata kepada lonceng penciptaan ilahi, bajingan tua, jangan ambil ini dariku. Kamu tahu, yang paling aku butuhkan sekarang adalah kekuatan. Jika kamu masih merebut sesuatu seperti ini, aku akan benar-benar terjatuh. Namun, untungnya, dia tidak bersaing serius dengan Wu Yun. Lonceng penciptaan ilahi tidak menjawabnya. Rencana Wu Yun, biasanya, dengan menyempurnakan 2 salinan air liur 9 roh, kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya menjadi alam voli tingkat pertama. Atau bahkan tingkat kedua. Dimungkinkan untuk melakukan kembali segalanya. Malam sudah larut, dan Wu Yun telah sepenuhnya memasuki kondisi pemurnian. Segala sesuatu di sekitarnya telah kembali ke keheningan malam seharusnya miliki. Pada saat ini, di pegunungan Tianlong di luar Akademi Tianlong, sesosok tubuh yang terluka sedang berjalan di malam hari. Dia berlari dengan cepat. Meskipun langkahnya terhuyung-huyung, kecepatannya tidak lambat sama sekali.
Orang ini tidak lain adalah Lin Wubiao. Darah mengalir deras dari mulutnya, dan ekspresinya menyakitkan. Tapi ekspresi menyakitkan itu tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya sama sekali. Di satu sisi berlari liar, bergumam pada dirinya sendiri. Wu Yun, aku akan membunuh kamu, bunuh kamu. Pada saat ini, tiba-tiba, saya melihat sosok hitam melintas di udara, menghalangi jalan Lin Wubiao. Melihat orang ini, Lin Wubiao sangat ketakutan hingga kakinya melunak dan dia langsung duduk di tanah. Bab 920, Konspirasi bangkit kembali, tingkat kultivasi rusak lagi. Orang yang datang tak lain adalah Yan Wuhun. Yan Wuhun berkata dengan dingin. Lin Wubiao, kamu gagal, kamu harus tahu hasilnya. Saat dia berbicara, nafas keluar dari tubuh Yan Wuhun, langsung meledakkan Lin Wubiao, yang terbaring lembut di tanah, beberapa meter jauhnya. Lin Wubiao, yang sudah terluka parah, mengeluarkan seteguk darah lagi. Namun, keinginannya untuk bertahan hidup tidak membuatnya menyerah dan berjuang untuk bangkit. Melihat Yan Wuhun hendak membunuhnya dengan satu gerakan, Lin Wubiao menjatuhkan diri, berlutut di depan Yan Wuhun, dan berkata dengan susah payah, Yan, penjaga Yan, tunggu, dengarkan aku. 1 bulan kemudian mereka akan meninggalkan akademi dan pergi ke kota Xingling untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 akademi pasukan perantara di distrik Yanbei. Beri aku kesempatan lagi, kali ini, aku pasti akan membunuh mereka. Lin Wubiao berkata dengan susah payah. Setelah mengatakan ini dengan susah payah, dia berbaring di tanah di depan Yan Wuhun, tidak berani bergerak lagi. Huff. Yan Wuhun mendengus dingin, sampah, apa yang kalian bertiga tidak bisa capai, apakah kalian ingin mencapainya sendirian? Lin Wubiao berkata, tidak, penjaga Yan, kali ini berbeda. Saat ini, terpisah dari Wu Sengling, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di seluruh Akademi Tianlong adalah Long Xiao, yang berada di alam Yuan He tingkat 6. Jika saatnya tiba, Wu Sengling pasti akan mempertimbangkan keamanan akademi dan tidak berani untuk pergi ke sana secara langsung. Dia pasti akan mengirim Long Xiao untuk memimpin Wu Yun dan yang lainnya. Penjaga Yan, jangan khawatir, itu karena halangan Wu Sengling sebelumnya. Jika bukan karena dia, aku akan melakukannya berhasil sejak lama. Tanpa Wu Sengling kali ini, saya pasti bisa menangkap mereka. Jika seperti yang Anda katakan, mereka meninggalkan akademi, saya akan melakukannya sendiri. Sudah cukup, mengapa saya harus mengampuni hidup Anda? Yan Wuhun berkata dengan dingin. Penjaga Yan, jika kamu menggunakan tangan emasmu untuk membunuh sampah-sampah ini, bukankah itu merupakan penghinaan terhadap karaktermu? Lagi pula, begitu Long Xiao mengetahui bahwa kamulah yang melakukannya dan mendapatkan bukti. Jika kamu cukup beruntung untuk melarikan diri, itu akan diturunkan. Jika keluar dan sampai ke telinga istana Pangeran Distrik, saya khawatir itu akan berdampak besar pada manajer umum Li. Sekarang mereka mulai meragukan masalah antara aku dan manajer umum Li, tapi selama mereka tidak mendapatkan bukti, mereka tidak akan berani. Aku akan mengajukan keluhan kepada Pangeran Distrik. Jika saatnya tiba, aku akan mengambil tindakan. Bahkan jika beritanya tersebar, saya hanya akan dianggap sebagai pengkhianat Akademi Tianlong, yang tidak cukup bukti bagi mereka untuk menuntut manajer umum Li. Setelah mengatakan itu, Lin Wubiao berbaring telentang lagi di tanah, tidak berani bergerak. Namun, kali ini tampaknya berhasil. Mata Yan Wuhun mulai ragu-ragu, dan aura pembunuh di tubuhnya juga banyak menghilang. Lin Wubiao secara alami merasakannya, dan mengambil kesempatan itu, dan melanjutkan, penjaga Yan, jangan khawatir, saya pasti akan menangkap mereka kali ini. Dengan kultivasi saya, membunuh mereka tidak akan menjadi masalah.
Yan Wuhun menatap ke tanah dengan mata dingin. Lin Wubiao. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kotak giok kecil dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke depan Lin Wubiao. Dia berkata, ini adalah pil pemulihan. Anda dapat mempercepat pemulihan cedera Anda dengan meminumnya. Ingat, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda masih gagal, saya tidak perlu memberitahu Anda konsekuensinya. Ketika Lin Wubiao mendengar ini, dia segera bersujud. Xie Yan menjaga rahmat tidak membunuh, Xie Yan menjaga rahmat tidak membunuh. Dia berlutut lama sekali, dan ketika dia mengangkat kepalanya, Yan Wuhun sudah menghilang. Di depannya ada kotak giok indah berisi pil pemulihan. Lin Wubiao mengambil kotak giok itu dan memegangnya erat-erat di tangannya. Berjuang untuk bangun, dia mengepalkan tinjunya dan mengertakkan giginya dan berkata, Wu Yun, Long Xiao, Yuan Yuxing, aku akan memastikan kalian bertiga mati dengan parah. Kemudian, sosok itu dengan cepat menghilang ke dalam malam. Pegunungan Tianlong. Setelah satu malam, fajar menyingsing dalam sekejap mata. Wu Yun terbangun dari latihan dan menghirup udara keruh. Buka mata Anda dan lihat ke dalam pada kultivasi Anda sendiri. Karena ada ranah besar di tengahnya. Jadi saya tidak berhasil memasuki ranah voli level kedua, tetapi efeknya cukup bagus. Di puncak alam voli tingkat pertama, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai alam voli tingkat kedua. Senyum tipis muncul di bibir Wu Yun. Ekspresi kegembiraan dan tekad muncul di matanya. Kultivasi saya telah kembali. Saya berada di alam langit tingkat pertama. Saya akan berlayar lagi. Meskipun tekanan di pundak saya berat. Namun Wu Yun tidak putus asa, dan budidayanya terus meningkat. Dia sekali lagi kembali ke kondisi puncak aslinya, alam langit tingkat pertama. Jalur kultivasinya akhirnya kembali ke jalur yang benar dan berlayar kembali. Saat ini, Wu Yun memang sangat senang. Tapi dia tidak bangun. Setelah istirahat sejenak, dia memasuki kondisi kultivasi lagi. Masih ada 1 bulan tersisa sebelum kompetisi 10 akademi. Pada saat itu, pihak kampus akan mengatur agar mereka berangkat sekitar 10 hari sebelumnya. Wu Yun masih punya waktu 20 hari, menurut perkiraan Wu Yun, dalam 20 hari ini, dia seharusnya bisa meningkatkan kultivasinya dari puncak alam voli tingkat pertama ke tingkat kedua. Namun, sekarang saya hanya bisa berlatih sendiri secara perlahan. Ketika budidayanya mencapai ranah voli, harta Akademi Tianlong tidak lagi dapat mendukung budidayanya. Dalam sekejap mata, sudah 20 hari kemudian. Dalam 20 hari terakhir, Wu Yun jarang keluar dan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di kamarnya. Selama periode ini, burung botak sesekali datang menemuinya. Liu Moyan akan datang menemuinya pada larut malam dari waktu ke waktu. Adik-adik Wu Yun juga sering datang menemui bosnya. Saat ini, ia memiliki lebih banyak adik laki-laki. Sejak dia memenangkan tempat pertama di kompetisi utama terakhir, prasangka semua orang terhadapnya telah hilang sama sekali. Belum lagi semua murid di akademi yakin, tapi setidaknya 8 lapisan bersedia menyerah kepada Wu Yun. Dan nama Wu Yun terukir seluruhnya di daftar jenius dan monumen prestasi Akademi Tianlong. Daftar para jenius mencantumkan pemenang tempat pertama dalam kompetisi utama Akademi Tianlong ke-968. Di monumen prestasi tertulis bahwa ia adalah dekan kehormatan pertama dalam sejarah Akademi Tianlong. Untuk murid Akademi Tianlong, sekarang pandangan mereka tentang Wu Yun diam-diam berubah. Berbeda dari kekaguman mereka sebelumnya, mereka kini memuja Wu Yun. Artinya menghormati, memandang tinggi, berada di luar jangkauan, berada jauh di atas. Bagi Wu Yun pribadi, 20 hari ini tidak sia-sia. Dia akhirnya mencapai tujuannya.
Basis budidaya berhasil dipromosikan ke alam voli tingkat kedua. Setelah itu, Wu Yun masih menyembunyikan kultivasi tingkat pertama dan menekannya di alam voli tingkat pertama. Dalam kompetisi 10 rumah ini, semua elit teratas dari masing-masing perguruan tinggi akan datang, jadi sama sekali tidak ada ruang untuk bermalas-malasan. Tidaklah bijaksana untuk mengungkapkan seluruh kekuatan Anda secara membabi buta sebelum situasinya menjadi jelas. Tidak akan ada pemeringkatan dalam kompetisi ini, hanya 20 teratas yang akan dipilih. Ini hanya bisa dianggap sebagai pertandingan seleksi sebelum babak sistem gugur peringkat terakhir. Namun sejauh yang diketahui Wu Yun, imbalan besar juga bisa diperoleh dalam uji coba ini. Masuk saja ke 20 besar. Meski saya masih belum tahu apa imbalannya. Tapi itu pasti tidak terlalu buruk. Bahkan kandidat utama Akademi Tianlong sendiri mampu menghasilkan barang langka seperti air liur 9 roh. Hadiah untuk seleksi kompetisi 10 akademi disiapkan secara pribadi oleh 5 kekuatan tingkat tinggi. Meskipun Anda perlu menyiapkan 20 salinan hadiah yang sama, itu mungkin bukan yang terbaik. Tapi pastinya tidak lebih buruk dari Jiu Lingsu. Kali ini seleksi kompetisi 10 akademi. Tujuan Wu Yun juga sangat sederhana, untuk masuk ke 20 besar.